3 orang dewasa tewas seketika. Namun, 4 anak, yang paling kecil bahkan masih bayi, menghilang tanpa jejak. Hari demi hari berlalu, dan tak seorang pun tahu apakah mereka masih hidup atau sudah menjadi korban rimba. Tapi yang terjadi selanjutnya adalah kisah nyata yang mencengangkan dunia. Perjuangan hidup paling luar biasa yang pernah terdengar dari belantara Kolombia. Pada tanggal 1 Mei 2023, sebuah pesawat kecil bermuatan 7 orang lepas landas dari Araraquara, Kolombia. Di dalamnya, ada seorang ibu bernama Magdalena Muchutui bersama keempat anaknya, yang tertua baru berusia 13 tahun, dan yang paling muda hanya bayi 11 bulan. Mereka terbang menuju kota San Jose del Guaviare, melintasi hamparan hutan Amazon yang ganas. Namun tak lama setelah mengudara, pilot mengabarkan kepada menara bahwa mesin bermasalah. Tak lama, sinyal hilang. Pesawat jatuh ke dalam hutan yang tak terpetakan. 3 orang dewasa, termasuk ibu mereka, tewas seketika. Tapi keempat anak itu tidak ditemukan. Hilang di tengah belantara, tanpa peta, tanpa perlindungan, tanpa makanan. Pencarian besar-besaran pun dimulai, tapi mereka hanya menemukan puing-puing pesawat dan tubuh korban dewasa. Tidak ada jejak anak-anak. Hutan yang begitu lebat seolah menelan mereka mentah-mentah. Tapi mereka masih hidup. Ketika pesawat menghantam pepohonan dan tanah Amazon, dunia seolah runtuh bagi keempat anak Magdalena. Kecelakaan itu memisahkan mereka dari segalanya yang mereka kenal, rumah, keluarga, dan keamanan. Namun secara ajaib, mereka selamat. Leslie, sang kakak tertua berusia 13 tahun, menjadi pemimpin tak resmi. Ia tahu, jika mereka tetap di sana, mereka akan mati. Sang bayi menangis, yang berusia 9 dan 4 tahun terluka ringan, namun semua masih bisa berjalan. Dengan tubuh gemetar dan pakaian yang mulai robek, Leslie memimpin adik-adiknya menjauh dari bangkai pesawat, takut jika itu meledak. Mereka tak tahu arah. Yang mereka tahu hanya satu hal, mereka harus terus berjalan. Hari pertama di hutan bukan petualangan, itu adalah neraka. Hujan turun deras. Malam datang cepat. Hutan Amazon tidak hanya dingin dan basah, tetapi juga penuh predator, ular, jaguar, dan serangga ganas. Anak-anak ini tidak punya api, tidak punya makanan, tidak tahu di mana mereka berada. Tapi di balik ketakutan itu, ada satu hal yang lebih kuat, insting bertahan hidup. Leslie membisikkan kepada adik-adiknya, "Kita akan bertahan, kita harus bertahan." Hutan Amazon tidak pernah benar-benar sunyi. Malam pertama, mereka tidur berpelukan di bawah pohon, di atas daun-daun yang lembab, dengan perut kosong dan tubuh menggigil. Tapi suara malam tak memberi ketenangan. Ada suara ranting patah, desis reptil, bahkan lolongan samar dari kejauhan. Leslie tak tidur. Ia berjaga. Usianya masih sangat muda, tapi rasa tanggung jawab yang ditanamkan ibunya membuatnya lebih kuat dari usianya. Ketika pagi tiba, mereka mulai berjalan. Tidak ada arah, tidak ada tujuan, hanya harapan untuk menemukan orang. Mereka menghindari sungai besar, takut pada buaya dan arus liar. Mereka memakan buah-buahan yang dikenali Leslie dari pelajaran ibunya. Ia tahu mana yang beracun dan mana yang bisa dimakan. Ia mengajarkan adik-adiknya untuk tidak menyentuh jamur atau tanaman yang lengket. Hari demi hari, mereka berjalan dan tersesat semakin jauh. Leslie terus menghibur sang bayi dengan lagu-lagu lembut dan cerita, seolah sedang berada di rumah. Anak-anak kecil lainnya bermain dedaunan, seakan menolak untuk panik. Tapi kenyataan pahit terus menghantui. Mereka tidak tahu apakah ada yang mencari mereka, dan apakah mereka masih hidup saat ditemukan. Hari keempat di hutan Amazon, kabut pagi menyelimuti pepohonan raksasa, dan embun dingin meresap hingga ke tulang. Leslie kini mulai sadar. Mereka tak sedang tersesat sementara. Ini adalah perjuangan bertahan hidup. Mereka mulai kehabisan persediaan makanan. Buah-buahan di sekitar makin sulit ditemukan, dan adik-adiknya mulai lemas, terutama bayi kecil yang sering menangis karena haus dan lapar. Namun Leslie tak menyerah. Ia mulai membuat wadah dari daun untuk menampung air hujan. Ia mengisap air dari akar tanaman,
dan mencari serangga sebagai sumber protein. Semua yang pernah diajarkan ibunya, yang seorang pemimpin komunitas adat Huitoto, menjadi pedoman. Tapi semakin dalam mereka masuk ke hutan, semakin liar pula tantangannya. Mereka dikejar serangga ganas, luka di kaki mulai membusuk, dan suara harimau kecil terdengar di malam hari. Di tempat lain, tim SAR dan penduduk desa mulai menyusuri area jatuhnya pesawat. Mereka menemukan reruntuhan dan mayat sang ibu. Tapi tidak ada jejak anak-anak. Banyak yang mulai putus asa, menganggap mereka sudah tak selamat. Namun sang nenek menolak percaya. Ia yakin cucu-cucunya masih hidup. Dan benar saja, jauh di kedalaman hutan, di tengah gelap, lapar, dan rasa takut, 4 anak kecil masih berjuang. Mereka terlalu kecil untuk menyerah, dan terlalu berani untuk diam. Tangisan sang bayi perempuan berusia 11 bulan, terus terdengar memecah keheningan malam di jantung hutan Amazon. Tangisan itu bukan sekadar suara lapar atau haus. Itu adalah suara hidup. Suara harapan yang belum padam. Tapi juga suara yang bisa menarik perhatian bahaya. Ular, jaguar, bahkan manusia yang salah. Leslie, di usia 13 tahun, kini bukan hanya kakak. Ia adalah ibu pengganti, pemimpin, dan pelindung. Ia menggendong adiknya sepanjang hari, melindunginya dari hujan dengan daun-daunan, dan membisikkan nyanyian tradisional agar bayi itu tetap tenang. 2 adik lain yang berusia 9 dan 4 tahun mulai terlihat pucat. Leslie mencoba menyemangati mereka, menceritakan dongeng dari kampung halaman agar mereka tidak putus asa. Makanan menjadi masalah utama. Mereka menemukan beberapa buah yang bisa dimakan, tapi jumlahnya sedikit. Leslie memutuskan untuk mulai menggali akar dan mencari biji-bijian yang bisa dikunyah. Ia ingat ajaran sang ibu. Hutan adalah ibu kedua, tapi kau harus tahu cara memeluknya. Di sisi lain, tim penyelamat mulai menyadari sesuatu. Jika anak-anak itu selamat dari kecelakaan, mereka pasti sedang bergerak, berusaha menjauh dari bangkai pesawat. Maka pencarian pun diperluas. Namun luasnya hutan Amazon adalah musuh utama. Lebih dari 3 juta kilometer persegi pepohonan lebat, tanpa jalur, tanpa sinyal. Hari-hari semakin berat. Tapi selama sang bayi menangis, itu berarti mereka masih hidup. Dan Leslie masih berjuang. Malam ke-6 menjadi awal dari ujian paling berat yang dialami keempat anak itu. Hujan turun begitu deras, tanpa henti, seolah langit Amazon menumpahkan seluruh amarahnya. Suhu turun drastis, tubuh mereka menggigil. Bayi di gendongan Leslie demam, kulitnya panas, dan tangisnya mulai melemah. Mereka tak punya selimut. Leslie dan adik-adiknya hanya bisa saling merapat, berteduh di bawah batang kayu besar yang mereka jadikan perlindungan sementara. Tapi hutan tidak memberi belas kasihan. Di kegelapan, suara dedaunan yang bergoyang bisa berarti angin atau makhluk yang mendekat. Suatu malam, suara geraman terdengar tak jauh dari tempat mereka berlindung. Mata binatang berkilat di antara semak. Leslie menahan napas, memeluk adiknya erat-erat sambil menggenggam tongkat kayu yang ia raut runcing sebelumnya. Hewan itu tidak mendekat, mungkin hanya mengamati, tapi rasa takut menancap dalam. Sementara itu, mereka mulai kehabisan makanan. Leslie mencoba mengingat semua tanaman yang pernah dilihat ibunya petik di desa. Tapi di dalam tekanan, ia hampir saja memberi biji beracun pada adiknya. Untung ia urung, naluri seorang kakak menyelamatkan nyawa. Di sisi lain, para pencari mulai frustrasi. Jejak yang mereka temukan sering terhapus oleh hujan. Setiap hari, harapan semakin menipis. Namun Leslie tidak menyerah. Ia mulai menandai pohon dengan batu. Ia tinggalkan potongan kain robek dari baju, berharap seseorang akan menemukannya. Dan di antara derasnya hujan dan rasa lapar yang menyiksa, satu hal terus bertahan, tekad untuk tetap hidup. Hari ke-21. Sudah 3 minggu lamanya, 4 anak itu bertahan dalam belantara Amazon yang liar, dan dunia luar belum juga menemukan mereka. Leslie mulai bicara sendiri saat malam datang, antara berdoa dan mencoba meyakinkan dirinya bahwa esok pasti lebih baik. Tapi pagi itu, sesuatu berubah. Saat mereka bergerak mencari buah-buahan, Morochito, adik laki-lakinya yang baru berusia 9 tahun, jatuh dan kakinya terluka cukup dalam. Leslie harus menggendong si bayi dan membopong adiknya yang terluka. Stamina Leslie mulai habis. Ia hanya berusia 13 tahun.
tapi harus menanggung beban seperti orang dewasa yang tak pernah dimintanya. Di tempat lain, pasukan penyelamat Kolombia dan relawan masyarakat adat terus menyisir hutan. Mereka mengikuti potongan jejak kecil, sepotong buah yang tergigit, sisa-sisa tenda kecil dari ranting, bahkan jejak kaki kecil di tanah becek. Tapi hujan terus datang dan menghapus semuanya. Seolah alam ingin menyembunyikan keberadaan anak-anak itu. Namun hari itu, seekor anjing pelacak bernama Wilson menunjukkan tanda-tanda berbeda. Ia menggonggong sambil berlari ke arah tim pencari, menembus semak belukar yang lebat. Di balik rerimbunan, mereka menemukan sebuah bungkusan kain robek tergantung di dahan, tanda yang Leslie tinggalkan. Ini bukan sekadar jejak, ini harapan. Di tengah hutan, Leslie mulai merasakan sesuatu yang aneh. Burung-burung bersuara lebih nyaring. Angin bergerak lebih cepat. Ia tak tahu kenapa, tapi nalurinya berkata, mereka semakin dekat. Dan untuk pertama kalinya setelah 3 minggu penuh kegelapan, cahaya mulai tampak di ujung pepohonan. Langit masih kelabu ketika Leslie terbangun karena suara ranting patah. Ia langsung diam. Matanya mencari-cari sumber suara di balik kabut pagi. Selama ini, suara semacam itu bisa berarti apa saja. Hewan liar, hujan datang, atau bahaya. Tapi kali ini berbeda. Suara itu diikuti bisikan. Dalam bahasa manusia. Leslie membackup mulut adik-adiknya dan bersembunyi di balik semak. Jantungnya berdetak cepat. Beberapa detik yang terasa seperti selamanya berlalu, dan lalu suara itu terdengar lagi, lebih jelas. Niños, ¿dónde están? Anak-anak, kalian di mana? Air mata Leslie jatuh tanpa peringatan. Ia berlari ke arah suara itu, membawa adiknya yang paling kecil di gendongan. Di balik pepohonan lebat, terlihat sosok berseragam, tentara penyelamat Kolombia. Leslie menangis, menjerit, dan memeluk pria itu sekuat tenaga. Kami di sini, tolong, kami di sini. Satu demi satu, ketiga adiknya muncul dari balik rimbun daun. Morochito pincang, namun matanya berbinar. Si bungsu digendong erat, tubuhnya kurus kering tapi hidup. Tim penyelamat tak percaya apa yang mereka lihat. 4 anak kecil, yang paling kecil masih bayi, berhasil bertahan selama 40 hari di salah satu hutan paling mematikan di dunia. Tak ada orang dewasa, tak ada makanan tetap, hanya buah, akar, dan keberanian. Leslie, anak perempuan 13 tahun itu, menjadi penopang hidup keluarga kecilnya di neraka hijau bernama Amazon. Ia membuktikan bahwa kadang, penyelamat sejati bukan datang dari luar, tapi dari dalam. Namun belum semua usai. Kini tugas tim penyelamat adalah membawa mereka keluar dengan selamat. Karena hutan Amazon, meski seolah telah menyerah hari ini, masih belum sepenuhnya melepaskan mereka. Setelah ditemukan, tidak serta-merta semuanya menjadi mudah. Tim penyelamat harus bergerak cepat, tapi juga sangat hati-hati. Medan terlalu berat untuk helikopter mendarat. Maka satu-satunya pilihan adalah membawa mereka berjalan kaki menuju titik evakuasi yang berjarak hampir 5 km dari tempat penemuan. Tubuh anak-anak itu sudah sangat lemah. Si bungsu nyaris tak bisa membuka mata. Morochito tertatih, kakinya luka dan bengkak. Adik perempuan mereka menggigil sepanjang waktu. Hanya Leslie yang masih bisa berjalan meski tubuhnya sendiri juga penuh luka. Ia terus mendorong, memaksa langkah demi adik-adiknya. Tim membangun tandu darurat dari ranting dan kain penyelamat. Mereka menutupi tubuh anak-anak dengan selimut aluminium dan terus memberi cairan rehidrasi. Setiap detik di hutan ini adalah ancaman. Ular berbisa, serangga, bahkan cuaca ekstrim yang bisa berubah kapan saja. Di tengah perjalanan, hujan deras mengguyur. Sungai kecil yang harus diseberangi berubah jadi arus deras. Tim harus mendirikan tali-tali pengaman agar anak-anak bisa diseberangkan satu persatu. Leslie tak pernah melepaskan adiknya dari pelukan, bahkan saat ia sendiri hampir terbawa arus. Akhirnya setelah 6 hari tambahan yang penuh perjuangan, rombongan mencapai titik evakuasi. Di sana, helikopter militer menunggu. Para tentara dan tenaga medis segera naik dan membawa mereka ke Bogota. Saat helikopter mengudara, suara tangis dan tawa bercampur dalam kabin. Leslie menatap jendela, memandangi hamparan hutan
yang nyaris menelannya hidup-hidup. Amazon memang tak mudah dikalahkan. Tapi keberanian 4 anak ini, terutama Leslie, telah menorehkan sejarah, sebuah pertaruhan hidup dan mati yang tak akan pernah dilupakan. 4 anak itu akhirnya keluar dari pelukan hutan Amazon yang mencekam. Setelah hampir 40 hari bertahan hidup di alam liar, mereka tiba di rumah sakit di Bogota. Tubuh mereka penuh luka, dehidrasi parah, dan butuh perawatan intensif. Namun semangat mereka tak pernah pudar. Leslie, Morochito, adik perempuannya, dan si bungsu mulai menjalani proses pemulihan fisik dan mental. Dokter menjelaskan bahwa keajaiban yang terjadi bukan hanya soal bertahan hidup, tapi juga kekuatan psikologis yang luar biasa dari anak-anak itu. Mereka tetap kompak, saling mendukung, dan saling menjaga selama di hutan. Berita tentang keberhasilan penyelamatan dan kisah luar biasa mereka tersebar ke seluruh dunia. Banyak yang terinspirasi oleh keberanian dan ketabahan 4 anak ini, sekaligus mengingatkan akan kekuatan alam yang harus selalu dihormati. Meski mereka telah kembali ke dunia modern, bayangan hutan Amazon tetap membekas dalam ingatan mereka. Kini, kehidupan baru menanti dengan harapan dan cita-cita, mengajarkan kita semua tentang arti keberanian, keluarga, dan harapan. Dengan itu, kisah nyata 4 anak bertahan 40 hari di hutan Amazon telah usai. Semoga cerita ini menginspirasi dan mengingatkan kita bahwa dalam kegelapan sekalipun, selalu ada cahaya dan harapan yang menunggu ditemukan. Terima kasih sudah mengikuti kisah ini. Kalau kamu suka cerita seperti ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Ada kisah menarik lain yang menunggu di episode